kita jadikan Quran itu sesuatu yang memang menyenangkan gitu. Nah, itu yang membuat mereka gembira dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man ba'd. Di samping kita Ustaz Muhammad Ikhwan LCMA hafizahullah taala. Ya Masya Allah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Nah, kali ini kita mau mengangkat tentang tema keluarga Qurani. Ya, kita mengetahui bahwasanya Ustaz kita mempunyai 5 anak, ya. 5 Ustaz, coba Ustaz. Iya. Ya. Alhamdulillah, dan kita ketahui bersama bahwa semuanya ya menghafal Al-Quran. Ya, mungkin kita mau membahas sedikit ya bagaimana ya anak-anak boleh bisa menjadi hafidh ya. Kemudian juga bisa kita terapkan di keluarga-keluarga kita ya, apalagi ya mendekati bulan Ramadan ya, Masya Allah ya, ini saatnya mungkin menjadikan anak kita dekat dengan Al-Quran. Mungkin bisa diceritakan dulu Ustaz, bagaimana anak-anak semua bisa hafal Quran Ustaz? Astagfirullah, inilah pertanyaan yang paling saya takuti. Iya, karena sungguhnya kami ini masih sangat kurang ya, apalagi saya, siapalah sih saya ini ya, kata Khairil Anwar, hanya tulang-tulang yang berserakan ya, antara Manggala dan Mandala ya. Saya lebih tertarik untuk kita sharing, berbicara bagaimana yang seharusnya ya, idealnya. Yang idealnya, yang terlepas dari siapapun itu. Saya melihat bahwa Masya Allah, sebaiknya kita ini sebagai orang tua memang memiliki visi dalam mendidik anak-anak kita. Berkaitan dengan Al-Quran, seharusnya yang paling penting untuk kita tanamkan itu adalah mencintai Al-Quran. Cinta Quran sah. Menjadi ya Quran lovers ya, muhibbul Quran. Menjadi orang yang mencintai Al-Quran. Nah, bagaimana ya, caranya? Ya, saya tidak mengatakan diri sudah berhasil ya. Tapi kita semua berada dalam proses, kita mau seperti itu. Bagaimana caranya? Menurut hemat kami secara sederhana, tidak ada cara yang paling utama, paling jitu kecuali berdoa kepada Allah. Ya, menjadikan doa itu sebagai sarana utama untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita dan anak-anak kita menjadi pencinta Al-Quran. Ya. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min muhibbil Quran. Ya. Allahumma rzuqna hifdhahu wa tilawatahu wa hubbahu. Ya, kita minta terus dengan setiap saat, yang apalagi saat-saat ijabah ya, sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah ya, pada waktu bulan Ramadan nanti ini, kita mintakan terus itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya, karuniakan kami keturunan yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang kita terus sampaikan ya, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang paling utama, karena berbagai macam cara, berbagai macam teori ya, itu hanyalah asbab, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, saya kira setelah doa itu tentunya usaha. Ya. Bahkan doa itu bagian daripada usaha kan. Tapi usaha-usaha yang lain yang bisa kita lakukan adalah takrib al-aulad wal usrah ilal Quran. Ya, tahbibuhum, artinya membuat mereka cinta. Nah, olehnya itu ya, saya tertarik dengan pertanyaan kepada seorang ulama. Tanyakan kepadanya, bolehkah Syekh kami memukul anak-anak ini kalau kita mengajarkan Quran kepada mereka? Menghukum dengan pukulan. Syekh bilang, saya tidak jawab iya atau tidak. Saya cuma ingin kita membaca firman Allah dalam surah Ar-Rahman itu. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang maha
pengasih, ya, yang penyayang itu, yang maha pengasih, yang mengajarkan Quran. Jadi Allah mengajarkan Quran dengan kasih sayangnya. Ya, kira-kira gimana kita maknai itu, ya? Kira-kira gimana? Jadi saya melihat bahwa sepantasnya ketika kita mengajarkan Quran kepada anak kita atau kita mendidik mereka dengan Al-Quran, kita jadikan Quran itu sesuatu yang memang menyenangkan gitu. Nah, itu yang membuat mereka gembira dengan Al-Quran, ya. Dan ya namanya anak-anak mungkin perlu motivasi, mungkin perlu bujukan, mungkin perlu hadiah, ya. Nggak perlu hadiah yang mahal-mahal, yang kita sanggupi. Tetapi bagaimana kita bisa membungkus hadiah yang sederhana itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kepada mereka. Ya, artinya spesial, ya, bagi mereka. Spesial, karena sebenarnya anak-anak kita itu butuh hati kita, butuh kebersamaan dengan kita. Ya. Nah, kalau kau hafal ini surat Al-Fatihah, anak kecil, ya, kau akan menjadi anak yang paling Abah sayang. Kaulah pahlawanku, kaulah anak solehku, ya. Kaulah anak hebatku, masya Allah. Kaulah anak gantengku. Pujian itu lebih berharga dari, ya. Nah, perlu ada narasi, ya. Perlu ada komunikasi kepada anak-anak kita. Oh iya, dia akan hafalkan itu. Karena sebenarnya bukan barang atau hadiah yang dia inginkan, tapi dia inginkan apa? Kita, iya. Kita yang dia inginkan. Hadiah terbaik buat anak-anak kita itu kita. Nah, ini yang kadang-kala hilang pada keluarga-keluarga kita, karena kita tidak hadir pada jiwa mereka, kita tidak hadir dalam keseharian mereka dengan jiwa kita. Mungkin kita bicara tapi kita ya main HP terus, ya. Kita diajak bicara kita tidak perhatikan. Di sisi lain artinya dia serahkan semua pada pondok mungkin. Ya. Pada pondok, pada sekolah, pokoknya kalau di sana rata-rata orang hafal Quran selesai nih. Bukan sebenarnya target kita sampai bahwa sudah khatam hafalan ini Quran. Masya Allah. Bukan itu, bukan sampai di situ target kita. Kita siapa sebenarnya yang dikatakan ahlul Quran? Ya, ini yang perlu apakah tahu. Apa yang hafal saja atau saja sudah menjadi ahlul Quran? Ya, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna hadal Quran, ya, sungguhnya Quran ini, sungguhnya Allah itu rafa'a bihadal Quran aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang tertentu dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Quran juga. Ya, bukankah nanti di hari kiamat orang yang paling pertama diazab itu adalah orang-orang yang membaca Quran? Artinya yang kenapa? Kenapa dia diazab? Ya, karena dia membaca Quran dengan tidak ikhlas. Liyuqal annahu qari, untuk dikatakan dia sebagai pembaca Quran. Ya, kalau begitu tidak berhenti pada bacaannya, tidak berhenti pada hafalannya, tetapi cinta kepada Quran itu yang paling penting. Makanya, masya Allah, kalau kita punya beberapa anak, mungkin ada yang lebih cepat menghafal, ada yang agak lambat. Jangan kita membeda-bedakan hanya dari sisi itu, tapi lihat prosesnya dong. Kadang-kala ada anak kita yang betul. daya tangkapnya berbeda-beda. Ini agak lambat, tapi dia punya usaha keras untuk itu. Itu harus dihargai. Jangan sekedar menghargai outputnya, tapi bagaimana processingnya, usahanya anak kita. Nak, walaupun kau baru hafal satu ayat hari ini, tapi saya lihat kau murajaah terus, ya. Allah bangga dengan Abah bangga dengan kau. Masya Allah cinta Allah. kau. Ya. Jangan pernah istilahnya bakhil, ya, pelit dengan pujian kepada anak kita. Beri terus pujian, beri terus. Ya, masya Allah, ya, kalau saya lihat kau nak, saya ingat Al-Quran. Masya Allah. Berbunga-bunga hatinya, Ustaz. Berbunga hatinya. Nah, ini yang kita harapkan dari anak-anak kita agar mereka termotivasi dengan Al-Quran itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, setelah itu ada satu hal yang sangat penting. Nah, ini yang paling penting apa Ustaz? Itu yang namanya teladan. Ini yang paling penting memang. Al-Quran, ya. Kita saya tidak tahu. Saya ini sudah di tarbiyah sudah banyak sekali targetku ini yang tidak selesai. Jangan perlu belajar. Tidak, mari kita, apalagi ya masa-masa lockdown, orang bilang ini kita di sinilah dilihat ini saja. Target lah. Target insya Allah, ya, dengan anak-anak kita
bermusabaqah dengan dia, dengan mereka, hafal Quran, ya, hafal Quran dan sisipkan waktu untuk tadabbur. Kita tidak tahu, ya, ada dari HP cari tadabburnya ustadz itu kasih dengar, ya. Kalau tidak bisa baca baca terjemahannya, insya Allah banyak sekali bahan itu. Ya. Tinggal kita yang harus memulai, ya, insya Allah. Memang kalau nalihat anak-anak nalihat memang Ustaz, ya wah ini abiku, bapakku saja sudah begitu. Sudah. Kesolehan, ya disebutkan Abdullah bin Mas'ud itu salat lail sampai panjang-panjang. Dia bilang, ya ini untukmu nak ini. Subhanallah. Iya, untukmu nak. Iya, kenapa? Karena kesolehan orang tua itu akan Allah, ya, proyeksikan kepada kesolehan anaknya. Wa kana abuhuma solihah. Masya Allah. Allah jaga, bukan anaknya saja, hartanya untuk anak itu Allah jaga. Ya, makanya kalau kita mau Allah jaga anak-anak kita, ya, jaga diri kita. Allah mau Allah jaga anak-anak kita dari perbuatan yang buruk, ya kita jaga diri kita dari perbuatan yang buruk. Kita mau anak kita menjadi penghafal Quran, mulailah hari ini menjadi, ya, hafidh Quran. Gimana Ustaz? Saya belum hafal. Menjaga Quran dengan kita, menjadi ahlul Quran. Walaupun mungkin kita tidak selesai 30 juz, kita cuma hafal juz 30, tapi itu yang kita baca baik-baik, yang kita tadabburi baik-baik, amalkan, dan kita terus menerus ada istilahnya orang apa ya? Progress. Harus ada progress. Nah, saya kira begitu. Masya Allah, ini sangat luar biasa ya motivasi dari beliau. Ya mudah-mudahan bisa menyemangati para ikhwah dan akhwat dan seluruh kaum muslimin ya agar mendekatkan anak-anaknya yang menghafal Quran. Ya saya kira Ustaz, ya jazakallahu khairan atas waktunya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.